Kita bertemu kembali dalam materi yang baru, koordinat Kartesius. Ini gambar bidang Kartesius. Pada bidang Kartesius, terdiri dari dua sumbu yang berpotongan saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X mendatar, sumbu Y tegak. Di setiap ujung sumbu dibuat tanda panah, artinya bilangan yang ada pada sumbu tersebut tidak terbatas. Dari titik potong kedua sumbu ini, pada sumbu X dan Y, bilangan ke kanan diawali dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan ke kiri diawali dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Bilangan ke atas diawali dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan ke bawah diawali dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Pada bidang Kartesius terdiri dari 4 kuadran. Diawali dari paling kanan atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan lagi. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Letak titik pada kuadran. Nah, titik A dan B itu berada pada kuadran 1, titik CD pada kuadran 2, titik EF pada kuadran 3, dan titik GH pada kuadran 4. Letak koordinat titik pada kuadran. Koordinat suatu titik terdiri dari X dan Y, ditulis dalam kurung X, Y. X itu adalah absis, atau nama lainnya koordinat X. Y itu adalah ordinat atau koordinat Y. Ya, pada kuadran 1, X dan Y itu bernilai positif. Kuadran 2, X negatif, Y positif. Kuadran 3, baik absis atau ordinat sama-sama negatif, atau XY negatif. Kuadran 4, absisnya positif, ordinatnya negatif. Ini gambarnya. Nah, di situ kamu perhatikan, warna hijau positif-positif, warna pink, min, pos, kuadran 3, warna ungu, min, min, warna biru, pos, min. Nah, coba dengan mengingat tadi, kamu disuruh meletakkan titik koordinat ini berada pada kuadran berapa? Nah, untuk nomor 1, titik 51, itu berada di kuadran, jawabnya adalah kuadran 1. Pos, pos. Q, 4 minus 7, pos, min, berada di kuadran 4. Min 5, min 2, min, min, berada di kuadran 3. Kita lanjutkan. Min 3, 8, berada di kuadran 2. Min, pos. Min 7, min 9, min, min. Tadi sudah ada min, min, berada di kuadran 3. Pos, min, 2, min 10, berada di kuadran 4. Ya, posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Di sini ada 4 titik, titik A, B, C, D. Nah, berapa jarak satuan titik A, B, C, D terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita pertama perhatikan titik A. Jarak A ke sumbu X yang horizontal itu adalah 4 satuan. Ke sumbu Y berarti yang vertikal adalah 6 satuan. Nah, titik B, jarak ke sumbu X yang horizontal itu 5 satuan. Jarak titik B terhadap sumbu Y yang tegak adalah 6 satuan. Sekarang titik C, jarak terhadap sumbu X 2 satuan dan terhadap sumbu Y 7 satuan. Titik D, jarak terhadap sumbu X 4 satuan dan terhadap sumbu Y 3 satuan. Ya, ini dia. Ya, sekarang kita menentukan koordinat suatu titik. Tadi titik A jaraknya terhadap sumbu X dan Y. Nah, sekarang koordinatnya, berapa koordinatnya itu? Nah, perhatikan. Titik A, nah, bilangan pada sumbu X dari titik A, kita tarik garis lurus ke sumbu X, dia berada di titik X sama dengan 6. Dan ditarik garis mendatar terhadap sumbu Y,
berada di titik 4. Berarti koordinatnya 6,4. Titik B. Kita tarik garis pada sumbu X berada di X sama dengan minus 6. Dan kita tarik ke kanan pada sumbu Y berada pada titik 5. Berarti koordinatnya 6, 5. Titik C. Kita tarik garis ke atas terhadap sumbu X berada pada titik minus 7. Dan terhadap sumbu Y berada di titik minus 2. Berarti koordinatnya min 7, min 2. Titik D. Kita tarik garis ke X ke atas berada di titik X sama dengan 3. Dan ditarik garis ke Y ke kiri berada di titik Y sama dengan minus 4. Dan sehingga koordinatnya adalah 3, minus 4. Ya, meletakkan titik pada koordinat bidang kartesius ya. Misalnya, ada sebuah titik A, X, Y. Maka absisnya, absis itu X. Dan ordinatnya, Y, itu dipertemukan dengan cara menarik garis secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal terjadi pada absis dan secara horizontal terjadi pada ordinat. Contoh titik P1, 2. Absisnya 1, ordinatnya 2. Nah, ini. Absis 1 ditarik secara vertikal, secara tegak ke atas, dan ordinat 2 ditarik secara vertikal ke kanan sebanyak 1 satuan. Nah, ini dia. Jadi absis 1 secara vertikal ke atas, ordinat yaitu 2 ditarik secara horizontal ke kanan. Kita ambil contoh yang titik 23 dan min 34. Di sini absisnya 2, ordinatnya 3. Ya, ini dia. Berarti absis 2 tadi secara vertikal ke atas. Dari 2 ke atas, yang kemudian ordinat 3 ke kanan. Supaya 2 dan 3 ini bertemu di satu titik. Ya, ingat kalau dibilang vertikal berarti ke atas atau ke bawah. Kalau horizontal ke kiri atau ke kanan. Nah, supaya bertemu 2 dan 3 ini tentunya ke atas dan ke kanan. Titik min 3, 1. Min 3 absis, ordinatnya 1. Nah, minus 3 secara vertikal ke atas. Dan ordinat 1 secara horizontal ke kiri. Supaya kedua titik ini, min 3, 1 ini, kedua bilang ini dapat bertemu. Seandainya minus 3 kita tarik ke bawah, maka dia tidak akan pernah bertemu terhadap 1. Bisa dipahami ya?